Baik, untuk contoh 1, datanya saya pindahkan ke lembar kertas. Ini tidak harus ya, karena tinggal dihitung saja. Ini untuk mempermudah saya menjelaskan saja. Jadi kalau untuk yang uji kecocokan tidak masalah, soalnya tidak ditulis kembali. Baik, di sini diberikan data seperti ini. Ini adalah distribusi berdasarkan sampel. Tadi katanya di penggilingan padi itu, distributor alat penggilingan padi pada 4 wilayah itu katanya informasinya merata. Kemudian karena ada 4 wilayah, diambillah sampel 40 saja biar ketika meratanya pas, yaitu setiap wilayahnya masing-masing 10. Kemudian dari 4 wilayah itu masing-masing kita ambil sampelnya. Oh, ternyata yang A terdistribusinya hanya 3, yang B 15, C 16, dan D adalah 6. Tetap totalnya harus 40. Baik, yang pertama itu kita tulis dulu H0 dan H1-nya. H0-nya tadi kan kalau di teorinya adalah tidak ada perbedaan yang signifikan. Kalau tidak ada perbedaan yang signifikan, berarti karena si harapannya adalah terdistribusi merata, berarti dia mirip dengan distribusi harapan kita, yaitu merata. Maka di sini H0-nya bisa kita tulis bahwa distribusi alat penggilingan padinya itu merata. Merata alias sama. Ya, sehingga di sini tidak ada perbedaan yang signifikan. Maksudnya seperti itu ya. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara ekspektasi dengan hasil observasi. Karena yang ininya distribusi H0-nya distribusi alat penggilingan di 4 wilayah itu merata, berarti yang H1-nya kebalikannya, yaitu tidak merata. Distribusi alat penggilingan di 4 wilayah tidak merata, alias tidak sesuai dengan ekspektasi. Baik, untuk alfanya tadi diberikan bahwa alfanya itu sama dengan 0,05 atau 5% ya. 0,05. Masih ingat bahwa daerah penolakan dari uji C kuadrat itu adalah C kuadrat yang hasil hitung itu lebih dari yang dari tabel. Ini adalah daerah penolakannya. Sehingga kita perhatikan bahwa daerah penolakannya ternyata hanya satu sisi saja. Nih ya, hanya lebih dari saja. Berarti bisa dikatakan bahwa dia adalah uji untuk yang satu arah. Sehingga alfa yang kita punya di sini tidak perlu dibagi 2. Jadi kita gunakan 0,05-nya. Kemudian yang tahap ketiga itu menentukan distribusi. Jelas kita akan menggunakan distribusi C kuadrat. Karena menggunakan C kuadrat, hitung dulu DF-nya. DF itu adalah sama dengan banyaknya kategori kurangi 1. Berapa banyak kategori? Kategori itu yang mana? Yang ini. Ada 4 kategori wilayah A, B, C, D. Berarti di sini 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Berarti nanti DF yang kita gunakan adalah sama dengan 3. Nanti digunakan di sini. Jadi ketika alfanya adalah 0,05 dan DF-nya sama dengan 3, ini berapa pada tabel C kuadrat? Kita lihat pada tabel C kuadrat ini ya. Mungkin kurang jelas, nanti bisa dicek sendiri. Ketika 0,05 yang ini
0,05 dengan DF-nya adalah 3. Yang ini berarti ya, ini adalah 0,05 ya. Kemudian 3 berarti baris ketiga, yaitu ini sekitar 7,815. Ya, berarti kita pindahkan ke sini. 7,815. Berarti daerah penolakannya adalah C kuadratnya harus lebih dari 7,815 untuk menolak H0. Kemudian tahap yang kelima berarti kita hitung menggunakan rumus yang ini. Ya, jadi C kuadrat itu sama dengan sigma berarti totalnya ya. Data observasi kategori ke I dikurangi ekspektasi kategori ke I. Berarti seperti ini. 3 kurangi 10, 15 kurangi 10, tapi masing-masing jangan lupa dikuadratkan. Jadi untuk kategori yang wilayah A, saya tulis di sini 3 dikurangi 10, nanti dikuadratkan. Dibagi ekspektasinya berapa? Yaitu 10. Ini kategori A. Kategori yang B berarti 15 kurangi 10 kuadrat per 10. Yang ini 16 kurangi 10. Per masing-masing kategori kita kurangi. Dan kategori terakhir 6 kurangi 10. 6 kurangi 10 dikuadratkan per 10. Ini tinggal dihitung ya. 3 kurangi 10 7 kuadrat. Ya, 49 yaitu 0,49 dan seterusnya ya. Ini tinggal masing-masing dihitung kemudian dijumlahkan. Hasil totalnya adalah 12,6. Kemudian tahap terakhir kita bandingkan antara 12,6 dengan daerah penolakan. Masuk nggak ke daerah penolakan hasil C kuadrat yang kita hitung? Ternyata masuk. Ya, dia masuk daerah penolakan. Sehingga karena masuk daerah penolakan berarti H0-nya ditolak. Sehingga karena H0 ditolak, kita tuliskan H1-nya. Sehingga distribusi alat penggilingan pada 4 wilayah ternyata tidak merata pada kenyataannya. Tidak merata. Ya, seperti itu.